wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fitra Khalifah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Nah, video juga ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar. Simak videonya berikut ini. Yang pertama, lari estafet atau lari sambung. Nah, lari estafet atau lari sambung merupakan salah satu nomor perlombaan pada cabang olahraga atletik. Pada lari estafet biasanya terdiri dari 4 pelari dalam satu tim dan memiliki peran masing-masing. Lari estafet salah satu olahraga yang sangat membutuhkan kerjasama antara kawan dalam satu tim. Teknik lari estafet yang pertama, teknik start, teknik memberi tongkat, dan teknik menerima tongkat. Kemudian peraturan lari estafet. Yang pertama, start yang digunakan untuk pelari pertama adalah start jongkok. Sedangkan untuk pelari kedua, ketiga, keempat merupakan start berdiri. Yang kedua, dalam lari estafet khususnya jarak 4 x 100 meter, pergantian tongkat dilakukan dengan jarak 20 meter dan lebar 1,2 meter. Yang ketiga, pelari diperbolehkan untuk mengambil tongkat yang terjatuh saat pertandingan. Yang keempat, tongkat estafet yang digunakan memiliki panjang 30 cm dan diameter 4 cm. Sedangkan untuk anak-anak berdiameter 2 cm dengan berat 50 gram. Untuk start jongkok diawali peserta berdiri tepat di belakang garis start. Kemudian kaki terkuat diposisikan selangkah di depan dan telapak tangan berada di permukaan tanah dengan membentuk huruf V. Nah, pandangan lurus ke depan. Pada aba-aba siap, lutut diangkat, dan pada aba-aba ya atau bunyi pistol, peserta mulai melangkah berlari. Kemudian jalan cepat. Nah, jalan cepat merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang tidak jauh beda dengan olahraga lari. Jalan cepat adalah berjalan gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Nah, teknik jalan cepat yang pertama, teknik start. Teknik start yang dilakukan adalah start berdiri. Kemudian teknik melangkah. Saat melangkah, yang benar yaitu kaki digerakkan ke depan dengan berat atau beban tubuh bertumpu pada paha. Yang ketiga, teknik finish. Ketika jarak mencapai 5 meter, maka peserta hendaknya mengendurkan kecepatan. Hal ini bertujuan agar posisi kaki tidak melayang. Jalan cepat menggunakan start berdiri. Pada aba-aba siap, posisi kaki kiri berada tepat di belakang garis start. Kemudian kaki kanan berada di belakang kaki kiri. Badan agak dicondongkan ke depan dan kedua tangan ditekuk. Dan pada aba-aba ya, peserta mulai melangkah dengan tumit menjadi tumpuan. Kemudian yang kedua yaitu senam. Nah teman-teman, senam merupakan cabang olahraga yang melibatkan performan dengan membutuhkan kecepatan, kekuatan, keserasian gerakan fisik yang teratur. Senam irama atau disebut juga senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dengan iringan irama musik. Senam ritmik dapat dilakukan dengan alat atau tanpa alat.
renang. Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Perenang yang memenangkan lomba renang adalah perenang yang menyelesaikan jarak lintasan tercepat. Gaya renang yang diperlombakan adalah gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang gaya renang. Nah, yang pertama, gaya bebas. Nah, renang gaya bebas adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menelungkupkan badan, di mana tangan dan kaki melakukan tarikan dan tendangan air. Tubuh pada posisi datar di atas air dan bahu agak ke belakang, sementara kaki berada beberapa inci di permukaan air. Bisa dilihat pada contoh di samping. Nah, kemudian gaya punggung. Renang gaya punggung adalah gaya renang dengan posisi punggung menghadap ke air atau posisi tubuh terlentang. Gerak gaya punggung sama dengan gerak gaya bebas. Bedanya gaya punggung, wajah perenang berada di atas permukaan air sehingga mudah untuk bernapas dan membuka mata. Bisa dilihat pada contoh gambar di samping. Nah, kemudian gaya renang dada. Nah, renang gaya dada disebut juga renang gaya katak karena gerakannya mirip katak sedang berenang. Renang gaya dada adalah renang dengan posisi tubuh seperti merangka di permukaan air dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Bisa dilihat pada contoh di samping. Nah, kemudian yang terakhir gaya kupu-kupu. Nah, renang gaya kupu-kupu merupakan pengembangan dari gaya dada. Gaya kupu-kupu adalah gaya berenang yang dilakukan dengan kedua tangan secara bersamaan, mengayun bergerak ke depan. Kedua tangan membentang kemudian mengepak untuk mengayunkan maju ke depan. Nah, bisa dilihat pada contoh gambar di samping. Nah, sekarang yang keempat yaitu permainan bola besar, di mana di sini saya mengambil permainan bola voli. Bola voli adalah permainan olahraga yang dimainkan oleh dua grup berlawanan. Masing-masing grup memiliki 6 orang pemain. Lapangan bola voli berukuran panjang 18 meter, lebar 9 meter, lebar garis lapangan 5 meter, area serang 3 meter dari garis tengah, panjang area servis 3 meter di belakang garis lapangan. Kemudian ukuran net volley untuk tinggi net untuk putra 2,43 meter dan untuk putri 2,24 meter, panjang 9 meter dan lebar 1 meter. Nah, kemudian teknik bola voli. Yang pertama itu teknik servis. Nah, servis merupakan memukul bola dari luar garis lapangan untuk memulai permainan, di mana servis terdiri dari servis atas dan servis bawah. Nah, yang kedua passing. Permainan dapat dilakukan passing untuk menerima bola, menangkis sekaligus mengembalikan serangan lawan. Passing dilakukan untuk mengendalikan permainan. Passing terdiri juga yaitu passing atas dan passing bawah. Nah, kemudian yang ketiga smash. Smash bertujuan untuk mematahkan serangan lawan sekaligus untuk mencetak poin. Dan yang keempat blocking. Teknik ini berguna untuk menahan serangan sekaligus mencegah agar lawan gagal mencetak poin. Nah, kemudian yang kelima yaitu permainan tradisional, di mana di sini saya mengambil permainan ular naga. Nah, permainan ular naga adalah satu permainan berkelompok yang sering dimainkan anak-anak. Dibutuhkan pemain yang cukup banyak dalam permainan ular naga ini. Untuk aturan mainnya, 2 orang akan menyatu tangan di atas kepala sehingga membentuk sebuah terowongan dan menyanyikan lagu ular naga. Saat lagu dinyanyikan, pemain berbaris membentuk ular memutar melewati terowongan. Ketika lagu selesai dan berhenti pada seorang anak, dia harus mengikuti salah satu pemain yang menjadi terowongan. Yang memiliki pengikut terbanyak, dia akan menjadi ayam dan induknya. Sedangkan yang memiliki pengikut sedikit,
dia akan menjadi serigala. Itulah tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang lari estafet, jalan cepat, senam, renang, permainan bola besar, dan permainan tradisional. Sampai di sini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.